Nah, pemirsa, malam ini kita juga ingin bincangkan sebuah topik yang saat ini juga sedang kita dengar dan juga mungkin banyak juga Anda baca di berbagai media, pembahasan tentang mengenai tata batas wilayah, terutama di kabupaten di Aceh, hampir di semua kabupaten, dan ini tentu masih terus dibicarakan dan terus digodok karena akan banyak persoalan di dalamnya tentu jika ini tidak diselesaikan dengan baik, khususnya oleh pemerintah di gubernur maupun di tingkat kabupaten. Ini bisa menimbulkan konflik baik itu di tingkat horizontal maupun konflik vertikal. Nah, seperti apa penyusunan daripada perundangan itu sendiri dan bagaimana pelaksanaan di lapangan tentang tata batas ini dan apa yang terjadi saat ini di lapangan. Malam hari ini kami sudah hadirkan beberapa orang narasumber yang sudah ada di studio Aceh TV dan tentu adalah mereka orang yang sangat berkompeten untuk kita diskusikan persoalan ini. Yang pertama ada Pak Sulaiman SH MA. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah akademisi dan juga tim penyusun Perbub di Aceh Barat. Yang berikutnya ada Pak Muhammad Saman. Assalamualaikum Pak Saman. Beliau adalah Ketua Forum Mukim, betul Pak Saman ya? Ketua Forum Mukim Aceh Barat. Dan yang terakhir ada, masih muda sekali saya pikir, yang termuda malam ini. Dan saya orang kedua yang termuda mungkin malam ini. Ada Bung Zulfikar Arma. Assalamualaikum Bung Zulfikar. Waalaikumsalam. Dari JKMA ya, untuk Aceh. Baik, saya ingin pertama sekali ke Pak Sulaiman dulu. Bicara tim penyusun. Tentu ketika kita bicara tim penyusun Pak Sulaiman ada artinya draft itu yang pertama, kemudian juga ada parameter-parameter yang digunakan untuk menyusun ini. Apa yang menjadi landasan atau dasar dari penyusunan draft untuk tata batas wilayah ini, khususnya di Aceh Barat saya pikir? Ada dua kita kemarin yang JKMA minta bantu ke kita, itu yang pertama Aceh Barat, yang kedua PD. Sebenarnya ada dua. Persoalan intinya sebenarnya ada keterkaitan yang sangat erat antara tata batas dengan pengelolaan sumber daya alam di tingkat mukim. Nah, tanpa penegasan tata batas itu pengelolaan sumber daya itu menjadi persoalan. Karena dalam banyak hal, terutama di wilayah itu penegasan itu menjadi sangat penting. Bukan cuman yang terkait dengan pemerintah kabupaten, tapi juga yang yang terkait dengan sesama mukim itu juga harus dituntaskan. Jadi itu dulu. Artinya harus ada kejelasan. Kami kebetulan itu bekerja pada tataran memberi konsep. Kemudian di lapangan nanti dikonkretkan. Itu asalnya sebenarnya kan dari Kanun nomor 3 tahun 2010, Kanun Kabupaten Aceh Barat. Itu ada yang belum konkret, itu terutama terkait dengan inventarisasi harta kekayaan. Yang mana sebenarnya harta kekayaan mukim. Nah, kalau di Kanun itu banyak sekali itemnya. Jadi itu yang kemudian dikonkretkan untuk kemudian didaftarkan oleh pemerintah berdasarkan musyawarah. Artinya pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten? Iya. Jadi berdasarkan itu kemudian kita beranjak. Nah, harta kekayaan ini sendiri itu terkait dengan yang namanya batas. Jadi dua hal itu memang nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika harta kekayaan itu mau diinventarisir, itu dari segi batas sudah jelas terlebih dahulu. Itu. Berarti ada step yang harus didahulukan ya. Artinya ada langkah-langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang tata batas. Atau mana lebih dahulukan dari antara dua seperti yang Anda katakan tadi, ada inventarisir, artinya dari sumber daya alam dan kemudian batas. Ini mana yang lebih didahulukan Pak Sulaiman? Artinya bisa saja ini kan menjadi konflik seperti yang saya katakan tadi ya, ketika kita klaim bahwa satu desa, satu kampung atau satu mukim mengklaim ini wilayahnya, sementara dari dasar awalnya ini kan belum jelas lagi nih. Nah, ketika mungkin orang melihat ini sumber daya alamnya luar biasa, mereka akan beramai-ramai tentu akan mengklaim ini wilayah saya. Nah, kan ini seperti apa dalam
menyusun draft peraturan bupati itu, Perbup, Kalau melihat dalam konteks hal yang seperti itu? Kalau draftnya satu mungkin, tapi dalam langkah nanti konkretnya mungkin akan dijelaskan gimana prosesnya kemudian. Tapi peraturan yang disusun dua hal itu disatukan dalam satu perbuk yang merupakan amanah dari Kanun nomor 3 tahun 2010. Ya, oke, baik Pak Sulaiman, saya ingin ke Pak Saman lagi. Apa yang terjadi Pak Saman di lapangan yang selama ini yang Anda hadapi atau sebelumnya, atau kasus terakhir yang terdekat sebelum Anda datang ke studio CTV ini, apa yang Anda ingat? Oke. Sangat banyak ya. Oke, yang paling Anda ingat adalah batas. Oke. Apalagi selama ini kan maraknya batu bius. Nah, Umumnya kan Oke. tempat itu di hutan-hutan. Kadang-kadang antara mukim yang satu dengan mukim yang dua saling mengklaim hutan ini nggak boleh lagi, ini wilayah saya. Kan? Nah, banyak juga hal-hal lain sumber daya alam yang tidak bisa terkontrol selama ini, apapun berupa kayu di hutan kan. Karena tidak ada kejelasan batas itu, sehingga mukim-mukim ini agak ragu-ragu dalam mengontrol itu. Berbenturan dengan mukim lain atau berbenturan dengan lembaga pemerintah yang lain. selama ini kalau mengenai batas wilayah, khususnya di wilayah Anda ya, artinya di Aceh Barat katakan seperti itu. Apa yang menjadi patokan? Artinya antara satu kampung atau mukim dengan mukim yang lain. Nah, itu ada sejarah, kadang-kadang memang ada batas alam, misalnya ada gunung, ada sungai, ataupun ada berupa batas alam kan. Misalnya ada kayu, kalau dalam bahasa Aceh, nah temantu, dua puciu. Nah, itu kan apa istilahnya ya, ambigu ya dalam artinya ketika kita menerjemahkan itu kan tidak punya, katakanlah kalau dalam meter, semua orang akan tahu jelas meter itu berapa. Tapi ketika dengan satuan yang seperti itu, jadinya jadi banyak bergeser. Nah, itu seperti apa Pak? Itulah yang kita harapkan sekarang ini, untuk meluruskan batas-batas yang demikian. Walaupun memang batas itu yang kita ambil, tapi harus kita ukur yang jelas gitu maksudnya. Nah, harus ada batas yang lebih jelas lagi di samping batas alam itu, agar kita setiap mukim ini memang bisa mengidentifikasi kekayaan alamnya dengan benar gitu, petarisinya. Oke. Saya nanti akan kembali ke Anda juga, ke Pak Sulaiman. Saya ingin ke Bung Zulfikar. Apa sih sebenarnya yang menjadi artinya terdorong untuk JKMA artinya masuk ke dalam ranah ini? Sementara ini mungkin dari pemerintah kabupaten lebih punya wewenang yang lebih besar ya, termasuk juga pemerintah provinsi saya pikir. Nah, sebenarnya kalau keinginan kita, ini kan sebuah mandat sebenarnya. Kita melihatnya mandatnya di dalam baik itu undang-undang pemerintahan Aceh, jelas misalnya disebutkan pada bab 14 soal pemerintahan mukim dan kampung, pasal 114 di situ. Nah, kemudian turunannya ini ada kanun pemerintahan mukim yang ada di kabupaten. Kalau di Aceh Barat nomor 3 tahun 2010. Kita ingin sebenarnya membantu pemerintah yang ada di kabupaten untuk bagaimana agar konflik, sekarang ini banyak sekali konflik soal wilayah ya, kejelasan wilayah antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kita melihatnya itu kan, bayangan kita ada dulunya banyak kasus bukan di Aceh ya, di luar misalnya ada terjadi konflik horizontal antara masyarakat karena ketidakjelasan batas wilayah. Jadi ini mendorong kita sebenarnya agar tidak ada bermasalah di masyarakat kita. Kalau batas wilayahnya ini jelas, jadi mereka melakukan pengelolaan sumber daya alam, kemudian pemampatan sumber daya alam, ini akan meningkatkan ekonominya mereka. Ini yang menjadi dorongan kita. Selain itu juga sebenarnya ini menjadi karena JKMA ini adalah sebuah organisasi masyarakat adat. Ini sudah menjadi mandat organisasi kita untuk membantu masyarakat adat kita, khususnya mukim dan kampung hanya ada di Aceh, untuk bagaimana kita ikut melakukan penguatan lembaga adat yang ada di Aceh, membantu pemerintah sebenarnya. Jangan berkata kita ini berseberangan dengan pemerintah, tapi kita adalah menjadi mitranya pemerintah untuk bagaimana menguatkan lembaga adat, khususnya lembaga adat mukim dan kampung yang ada di Aceh. Selama ini ada yang berseberangan di dalam Anda melaksanakan aktivitas? Iya, kalau berseberangan mungkin
belum ya, tidak ada ya kita lihat. Tapi kita Tapi perbedaan pendapat ada ya? Ya, perbedaan pendapat itu biasa, Pak. Kenapa ini menjadi keinginan kita? Karena kita menjadi punya tanggung jawab ketika kita menderap kanun pemerintahan mukim yang ada di Aceh Barat adalah usulan dari kita, usulan yang kita buat, kita rancang, dan ini kita masukkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dan ini dibahas dan disahkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dan ini menjadi beban kita sebenarnya, karena kanunnya udah kita serahkan, kemudian itu disahkan. Bagaimana melakukan implementasi terhadap kanun itu? Ada beberapa banyak turunan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi turunan itu salah satunya soal inventarisasi harta kekayaan dan tata batas tadi. Bu Zulfikar, kita tahu ya ada mungkin beberapa orang artinya dari pemerintah dan sebagainya yang saat ini juga berpikir bahwa ya LSM ini kan mereka kadang-kadang bekerja karena ada keuntungan-keuntungan sendiri ya, artinya walaupun ya katakanlah mereka mengatasnamakan itu untuk membantu pemerintah dan bla 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 dan sebagainya. Anda menghadapi persoalan ini seperti apa? Nah, kalau kita menjelaskan sebenarnya kita sangat terbuka ya dengan pemerintah baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Kita menjelaskan, kita punya rencana program untuk penguatan masyarakat. Tapi rasa tidak percaya itu ada Anda temui di lapangan? Kalau animo itu tetap pasti ada, Pak. Tetap pasti ada. Baik Pak Sulaiman, ini ke Anda sedikit. Kalau kita lihat ya tadi seperti Anda katakan, Pak Saman juga katakan batas-batas wilayah itu kan dari alam ya, bukit, sungai, pohon dan sebagainya. Nah, dalam penyusunan Perbup itu sendiri, ini seperti apa menjelaskan? Tapi nanti Anda akan jelaskan dan pemirsa kita akan jeda sejenak setelah kita ikuti yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow malam hari ini dan kita sudah memasuki segmen yang kedua malam ini dan seperti biasa di segmen kedua ini kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda sekarang. Pak Sulaiman, langsung ke Anda dengan pertanyaan saya tadi, seperti apa ini dalam hal ini menjelaskannya di dalam kanun tentu nantinya dalam peraturan bupati, Perbup ya dalam peraturan bupati ya. Kita kombinasi batas alam yang tidak menimbulkan perdebatan itu tetap dipakai, tapi dengan asumsi bahwa semua pihak yang berdekatan dengan suatu wilayah mukim itu tidak ada masalah. Tapi yang kedua dipakai juga dengan sistem, karena kan untuk menentukan batas itu juga ditentukan oleh kabupaten kota. Dalam hal ini misalnya Kabupaten Aceh Barat itu juga menentukan punya satu batas mukim yang tentu proses pembatasan itu juga punya ini sendiri, punya cara sendiri menentukan. Jadi kita kombinasi dua itu sebenarnya di Perbup kita yang itu juga kita tampung. Kemudian yang ini juga untuk proses kan kalau batas alam mungkin ada hal-hal tertentu tadi itu nggak bisa dicerna, tapi bagaimana mengatasi itu Pak Sulaiman? Artinya menjelaskan itu, menuangkan itu dalam bentuk peraturan bupati sehingga ketika dibaca oleh siapapun pembacanya bahwa mempunyai pemahaman yang sama sehingga tidak timbul ada multi tafsir dalam tanda kutip, wah tidak, ini kan tidak seperti itu dan nah ini bagaimana, saya yakin ini bukan persoalan yang mudah ya. Artinya juga kita harus akui ini Anda juga mungkin dan teman-teman merasa kesulitan dalam proses untuk bahasa penyusunannya dan sebagainya. Seperti apa ini diatasinya? Batas alam itu sangat membantu dalam proses perumusan karena ini yang menunjuk satu wilayah mukim itu seperti apa. Jadi dengan batas wilayah itu sangat memudahkan untuk kemudian dalam keputusan dalam peraturan tentang pembentukan mukim itu ada petanya memang dibentuk, ada ordinatnya. Jadi kenapa batas alam? Supaya tidak timbul dawa-dawi antara dua wilayah yang berdekatan. Dua wilayah biasanya mereka punya satu yang mungkin generasi sekarang itu harus lihat kembali titik itu misalnya seperti apa.
ada yang tadi sebenarnya sedikit sudah dijelaskan, ada yang berbasis pada pohon misalnya, ada yang berbasis pada sungai, tebing. Dari itu yang kita masuk dulu. Nah, kalau itu kemudian ada persoalan, nah ada aturan selanjutnya. Kita pakai cara yang kedua. Oke, Nah, baik. Saya ingin ke Pak Saman ya. Ini menarik. Tentu di sini harus ada sinergi ya. Saya pikir harus sinergi antara Mukim dan dengan pemerintah kabupaten, tentu dalam hal ini juga dengan JKMA di sini. Ketika bicara tentang batas wilayah tadi Pak Saman ya, tebing tadi sudah disinggung, mungkin batas sungai, bukit dan sebagainya. Ini kan mau dituangkan ke dalam Perbup. Itu seperti apa di lapangan ini? Apakah memang turun ke lapangan kemudian dicek langsung sama-sama dan pelaksanaannya seperti apa? Kalau berbicara batas ini ceritanya rumit kan. Berbicara batas. Ya, karena itu kita diskusikan di sini. Kalau bahasanya ya, lagi tanya pudua kowe mundung yo. Rimungnya tengah. Tapi dah nam dadah napu, tapi badak dadah Jadi ngomong. membangunkan harimau tidur. Dia ngonggong kita seolah-olah mau menerkam kita. Sebenarnya inilah risiko kita yang harus kita luruskan. Kurasa kalau ini seperti Pak Sulaiman bilang tadi, memang kita harus langsung ke lapangan nih. Tapi udah dilakukan itu Pak Saman? Ada sebagian sudah dilakukan di Mukim Lango dan Mukim saya sendiri juga Mukim Kinju, namun belum akurat, itu harus diulang kembali. Apa yang menyebabkan itu belum akurat? Belum ada kerjasama antara tetangga ini, pengakuan tetangganya ini. Karena tidak bersekaligus itu turun ke lapangan kan. Tadi seperti Anda katakan, tapi itu kan mungkin dari dulu ya. Artinya kalau kita bicara batas wilayah lagi-lagi itu kan iya, artinya mungkin nenek moyang ya, bilang segini terus turun lagi dari mukim ke mukim, turun temurun ya. Itu yang tahu cuman mukim dan keluarga-keluarga mukim dan beberapa aparat kampung. Ini kan udah beberapa turunan. Apa yang menyebabkan itu masih belum bisa dapat titik temu yang sesuai? Titik koordinat yang tepat kan. Ini masalahnya gini, ada tahap-tahapannya sebenarnya. Yang pertama tahapan kita ada penjejakan pendapat antara kedua mukim yang berbatas. Kemudian kita buat satu pertemuan di tingkat kecamatan dengan kita menggunakan pihak ketiga adalah Muspika. Kemudian setelah ada kita susun strategi untuk terjun lapangan, baru kita turun ke lapangan. Tapi kalau kemarin-kemarin mungkin saya didampingi oleh sebuah LSM, langsung saya mengukur wilayah saya. Kemudian ada mukim lain juga ada yang didampingi. Ketika mengukur apa yang alat ukur yang digunakan GPS. Itu seperti GPS. Tapi itulah karena tidak ada pengesahan dari tetangga, sehingga kita anggap itu adalah kesalahan yang sangat fatal kan. Jadi ke depan kami juga siapa yang Anda maksud salah di sini? Kesalahan yang fatal itu? Ya, mungkin sendiri juga yang bergerak. kita tidak asal melempar kesalahan, itu kesalahan kita sendiri karena ada tahapnya. Seharusnya ada satu pertemuan antara mukim yang tetangga, langsung kita duduk di tingkat kecamatan, camat sebagai pihak ketiga, kemudian baru kita cari solusi gimana caranya, di mana batasnya yang lebih tepat, baru kita terjun ke lapangan. Ketika melakukan investigasi ke lapangan, pengukuran itu siapa aja yang turun, Pak? Rencananya ke depan. Iya, artinya yang sudah Anda lakukan, siapa aja yang terlibat di situ? Camat tentunya ya, mungkin ada lagi pihak lain pemerintah. Kalau kami dari mukim ada pawang hutan. Apa peran di situ pawang hutan? Pawang hutan yang mengelola di hutan ya. Tergantung wilayah. Tergantung wilayah kalau ada hutan. Tapi kalau belang ada kecurun belang. Artinya pawang hutan itu apakah orang yang tahu persis wilayah hutan atau seperti apa? Pawang hutan itulah orang yang menguasai sepenuhnya di hutan, wilayah hutan. Kemudian kalau jadi bisa menidurkan harimau tadi ya? Iya. Seperti kalau mukim yang ada laut, dia ada pawang ada pawang laut lagi. Ya, tergantung wilayah. Ini kalau langit yang susah nih. Ini harus ada raja langit, pawang langit. Pak Zulfikar, ke Anda ya. Ini kan terlihat masih ada belum titik temu ya dalam hal ini, mungkin juga dengan termasuklah dalam saya pikir dengan pemerintah kabupaten ya dalam tanda kutip ya, karena masalah di lapangan ya Pak Sulaiman belum terselesaikan. Bagaimana ini inisiasinya untuk Anda sebagai pelaku dan juga sebagai LSM yang punya andil dalam hal ini untuk menengahi persoalan ini, apa yang dilakukan? Nah, kalau berbicara soal tata batas ini, sebenarnya kita sudah mencoba mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah ya,
khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Karena kan berbicara soal tata batas wilayah, Aceh Barat sudah membuat soal kanun tentang tata ruangnya. Di dalam kanun tata ruang mereka menyebutkan ada nama mukimnya di situ, tapi wilayahnya tidak ada di dalam tata ruang. Ada nama mukim. Ada nama mukim dan jumlah mukimnya. Kenapa Jumlah bisa seperti itu? Apa yang Anda temui bisa terjadi seperti itu? Nah, mungkin karena kan pemahaman soal kewilayahan tadi. Nah, ini yang tidak jelas karena tidak ada diatur apakah melalui peraturan bupati atau peraturan apa yang mendasari mereka harus menetapkan wilayahnya. Tapi yang jelas bahwa secara undang-undang pemerintah dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu disebutkan Aceh itu terbagi atas ada provinsi, kemudian ada kabupaten, ada camat, kemudian ada mukim, terakhir itu ada kampung. Tapi dalam tata ruang yang sudah disahkan di Aceh Barat itu tidak ada menyebutkan wilayah mukimnya. Berarti Nama mukimnya cuma ada. Kalau yang hal pertama tadi itu yang jelasnya, yang berikutnya itu yang tidak jelasnya. Iya. Oke. Bukan. Makanya kita melihatnya kenapa kita ingin mendorong. Jadi ini dasar kuat ketika pemerintah daerah ini melakukan eksekusi terhadap tata batas wilayah ini. Kenapa ini penting ya? Sehingga nantinya tidak ada dawa-dawi antara mukim tadi, seperti kata Pak Mukim tadi ya. Mereka sudah petakan, tapi karena tidak ada disahkan oleh mukim tetangga, petunjuknya mungkin mukim tetangga tidak ada sama mereka. Jadi kita berharap kenapa Perbu ini harus segera ditetapkan sehingga tidak ada nantinya ada konflik antara mukim yang ada khususnya di Aceh Barat atau di tempat yang lain yang ada di Aceh. Nah, ini menjadi dasar kita bahwa kita tahu bahwa sekarang ya baru mungkin beberapa hari yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan ada soal PP kewenangan, dilimpahkan kewenangan ke Aceh. Soal salah satunya soal tata ruang tadi kan, tata batas ya, badan pertanahan. Nah, ini juga sudah dilimpahkan ke Aceh. Kita berharap ini menjadi titik langkah maju bagaimana agar segera persoalan tata batas ini segera dituntaskan melalui pemerintah daerah sendiri. Nah, selain itu kita melihat bahwa ini kan pemerintah Indonesia ini kan sekarang sudah membuka ruang bagaimana menetapkan adanya wilayah kelola bersama, kelola masyarakat. Kita ketahui bahwa ada beberapa provinsi, misalnya khususnya kita tahu di Kalimantan sudah ada ya dikeluarkan soal sertifikat komunalnya untuk wilayah kelola yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya Aceh itu kan lebih punya kewenangan yang khusus. Ya, kita punya UUPA ya, itu merupakan salah satu artinya alat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Nah, ini menjadi sebenarnya kita berharap ini menjadi ya karena kita punya kewenangan khusus untuk itu, kenapa tidak untuk kesejahteraan masyarakat ya di tingkat tapaknya di daerah ini, kenapa tidak agar mereka ini dalam melakukan penggarapan lahan, pengolahannya itu tidak ada rasa khawatir, was-was, jangan-jangan setelah ditanam nanti diklaim oleh si Polan, diambil. Ini kan oleh perusahaan kita baca ya kan. Ini supaya jelas kita perusahaan, Pak. Sehingga ini nantinya ke depan bahwa ini tidak ada konflik ke depannya yang ada di kita sudah ya kita tahu kalau Aceh sudah lama berkonflik, kita berharap ini jangan ada konflik soal tata batas ini nanti ke depannya. Ya. Baik, ini mungkin Pak Sulaiman ya, ketika kita bicara UUPA ini kan seperti dikatakan oleh juga menjadi pertanyaan kenapa ini tidak dimanfaatkan. Nah, mungkin apa dari kacamata Anda? Kalau kita lihat sebenarnya kan UUPA itu melihat mukim dalam dua konteks sebenarnya. Yang pertama itu konteks adat, itu ada di pasal 9899. Kemudian dalam konteks pemerintahan di 114. Nah, yang menarik itu di 114 itu menentukan, mengamanahkan bahwa kanun pengaturan mukim itu di tingkat kabupaten kota. Sekarang itu kalau nggak salah itu 17 dari 23 yang sudah menyelesaikan kanun kabupaten kota.
Jadi ketika kanun kabupaten kota tentang mukim sudah selesai, maka aturannya itu ditentukan, diatur oleh kabupaten kota. Tapi bagi 5 atau 6 yang belum selesai, itu tetap merujuk ke kanun mukim sebelumnya, nomor 3 tahun 2003. Jadi itu sebagai konsekuensi. Nah, pengaturan di kanun sebelumnya itu sangat luas. Yang dinamakan harta kekayaan mukim itu itemnya banyak sekali. Nah, di beberapa kanun mukim kabupaten kota itu sudah lebih konkret. Jadi untuk memfasilitasi ini sebenarnya ini dibuat. Jadi proses ini sendiri sebenarnya JKMA sudah dua kali memfasilitasi kami berjumpa dengan stakeholder di Aceh Barat. Jadi dari pertemuan itu kita bisa melihat, bisa memetakan sebenarnya proses penyelesaiannya akan seperti apa, maka disusunlah dalam draft pergub. Nanti tim pemerintah juga ada, jadi tidak mungkin tidak langsung juga apa yang dikasih JKMA langsung ini. Jadi pemerintah juga punya tim nanti mengkaji sesuai enggak dengan seperti ini. Jadi dari tim kajian itu nanti akan menentukan atau menetapkan prosesnya, itu nanti ke pemerintah yang menetapkan. Jadi kita serahkan draft, dan apa hal-hal yang menjadi pembicaraan di pertemuan kita 2 kali itu kita tampung. Jadi sebenarnya sebagian masalah tadi Pak Mukim sudah menjelaskan. Itu problem-problem yang memang sudah keluar pada waktu itu ketika kita duduk. Ya, baik, ke Pak Saman kembali ya. Jadi saya menjadi, dan mungkin juga menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah. Selagi-lagi adalah persoalannya tadi masalah batas wilayah ya. Artinya ketika Anda di lapangan mengukur ini ada belum ketemunya kata sepakat antara kampung tetangga atau mukim tetangga. Nah, ini di lapangan apa yang ada terfikir oleh Anda, atau apa langkah yang sudah pernah Anda lakukan untuk artinya mencari jalan tengah ya, terlepas keterlibatan daripada JKMA sendiri dan kemudian juga dari pemerintah, dari di tingkat mukim sendiri, apa yang Anda lakukan? Kalau kami sering berkomunikasi juga dengan mukim-mukim tetangga, kemudian juga kami mencoba mencari jaringan kecamatan langsung ke kabupaten untuk memfasilitasi hal ini. Dan selain itu juga kami juga sering memohon pada LSM yang mempunyai donaturnya kan untuk fasilitasi acara pengukuran ini. Memang sudah pernah kami, bahkan ada target dalam bulan 3 ini atau bulan 4 ini ada juga yang akan kami lakukan pengukuran, antara contohnya mukim saya yang dengan mukim Langon dengan mukim Kinti berbatasan, kami sudah ada kata sepakat. Bahkan nggak ada masalah lagi. Nah, ini berbicara masalah batas itu juga paradigma di masyarakat ini sukar. Karena dia pikir sedikit bergeser itu jadi masalah. Sebenarnya janganlah pandang kalau kita mengukur wilayah mukim, kita jangan berdiri di mukim, dan berdirilah di kecamatan, lihat itu kecamatan kita. Jangan individualismenya ini. Ya mungkin karena seperti yang tadi ada kepentingan dan sebagainya yang mungkin ya mereka merasa. Toh, menurut saya gini Pak, karena misalnya orang mukim Bapak dan mukim saya boleh saja ngambil tanah daerah ini sejauh yang Anda ambil udah hakul lah, yang belum ada orang punya kan. Nggak ada masalah kan, nggak dilarang orang itu beli kalau tanah bicara dalam secara adat itu seperti apa aturannya? Ya, pengambilan tanah itu tadi Iya, misalnya. kalau memang tanah yang diambil oleh warga walaupun dari mukim lain diambil ke wilayah mukim ini seizin desa yang berdekatan. Berarti itu bukan yang persoalan. diambil adalah hakullah, belum ada orang kepemilikan, sah-sah saja diberikan. Malah di antara mukim yang berbatas, desa yang berbatas sering bertukar. Masyarakat sini ada punya tanah di sana, masyarakat sini sana punya tanah di sini. Nah, sebagai masyarakat pandangannya bukan gitu. Kalau misalnya tanahnya pas di batas, kalau batas itu bergeser tanahnya diambil orang, padahal enggak. Nggak diambil, cuma wilayah administrasi doang kan itu. Wilayah administrasi itu yang berbatas. Cuman segala bentuk administrasi tanah tersebut di desa yang bersangkutan. Tapi di masyarakat itu jangan. Dan saya kasih ini harus batas di sini. Ya. Oke.
Saya yakin Anda mampu melakukan itu ya, dan tentu ada hal menarik. Artinya begini, bagaimana Anda bisa merubah pola pikir, cara pikir seperti itu sehingga mereka bisa setuju. Tadi ada kampung yang Anda katakan bahwa sudah punya kata sepakat ya. Tapi kita akan saksikan dan kita dengarkan nanti pemirsa setelah kita ikuti jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Talkshow malam hari ini dan kita sudah memasuki segmen akhir untuk ke malam ini, dan seperti biasa di segmen akhir ini juga kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda sekarang. Pak Saman, kembali ini karena saya lebih menarik kita bicara realitas ya yang terjadi di lapangan, dan Anda juga sebagai pelaku saya pikir juga sebagai ketua forum Mukim. Nah ini kan bukan persoalan yang ringan menghadapi masyarakat banyak. Oke, apa yang Anda lakukan? Tadi Anda katakan ada satu wilayah yang sudah berhasil, dan mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga bagi model kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga Anda bisa merubah pola pikir, paradigma masyarakat dari berbagai hal yang Anda katakan tadi. Betul Pak, karena sejauh nama itu kita dari Mukim yang kedua Mukim ini sudah sepakat. Mari kita buka pemahaman bahwa kita tidak hanya memandang di tingkat Mukim, mari kita memandang di tingkat kecamatan. Itu wilayah kecamatan kita. Wilayah Mukim ini adalah di bawah kecamatan. Dan ketahuilah penentuan batas wilayah ini bukan berarti melarang masyarakat yang di luar Mukim, bukan. Ini masalah yang sangat krusial di masyarakat. Pandangannya itulah seolah-olah kalau penempatan batas wilayah itu sudah ditentukan bergeser sedikit, buat seolah-olah sudah diambil milik tanah dia. Tidak. Yang pemilikan tanah walaupun dia bukan dari wilayah Mukim itu, dia dari wilayah Mukim yang lain, dia mengambil tanah di wilayah Mukim lain, tidak diambil balik. Walaupun batasnya sudah tidak mengena tanahnya lagi ke Mukimnya, tidak diambil balik. Bagaimana Anda menyampaikan itu ke Mukim atau tentunya Mukim tidak berdiri sendiri ya, ada masyarakat lainnya, itu tokoh-tokoh kampung, adat dan sebagainya, sehingga mereka bisa paham dengan itu dan bisa maklum dengan kondisi yang Anda katakan tadi. Ya, sebenarnya masyarakat ini istilahnya jangan kita bilang dia itu bandel. Dia masyarakat kita, jangan dia itu tidak mau mendengar, tapi mungkin bahasa penyampaian kita, cara penyampaian kita, tempat penyampaiannya yang belum cocok. Kan kayak kita misalnya, Bapak suka lagu rocknya, kalau di Putadan dulu pasti nggak suka kan. Aku suka lagu popnya. Jadi masyarakat itu harus kita baca. Setidaknya di Mukim ini akan ada kecilnya, ada perangkat Mukimnya, ada bawang utuhnya, ada kecurun belangnya. Mari bersama-sama kita ingin kita luruskan ini. Samakan persepsi kita, berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Pak Saman, ada hal menarik lagi, kebiasaan juga di wilayah kita ya, antara satu Mukim dengan Mukim ini biasanya ada hubungan. Artinya mungkin ini family atau dari kakek atau apa segala macam. Ketika satu tidak setuju, ini biasanya akan berentet ke Mukim-Mukim yang lain. Ya, artinya dia itu nggak setuju, ini indatu yang ke. Nah, jadi begitu. Jadi akhirnya ini juga situasi di lapangan, sehingga ketika kita mencari jalan keluar untuk solusi batas wilayah itu menjadi semakin rumit ya. Artinya kekuatan itu semakin menyatu seperti itu. Biasanya itulah yang kita cari, yang perlu kita beri kesadaran itu, yang basis-basis yang kuat itulah yang perlu kita cari dulu. Siapa biangnya dulu, siapa biang kerok yang keras dulu, siapa yang bertahan ini dulu, siapa dia yang perlu kita beri pemahaman dulu sebenarnya. Dan kita tidak punya kepentingan dalam pemahaman itu. Kita tidak punya kepentingan pribadi untuk sebagai Mukim. Ini hanya meluruskan sebuah masalah agar bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita, tidak kita tinggalkan istilahnya senjata yang tajam yang bisa berakibat fatal satu saat. Kita sekarang tidak mau selesaikan. Mungkin kita masih bisa bertengkaran lewat mulut. Kalau anak cucu Anda dan anak cucu saya mungkin nanti tidak pakai mulut lagi, langsung pakai bacok. Resiko siapa ya? Tapi itu ada terjadi tidak Pak Saman di lapangan? Hampir terjadi ada ya? Insya Allah belum. Itulah tugas kita sekarang, kita minta dukungan dari semua pihak. Itulah yang apalagi karakter orang Aceh ya secara umum ya, kalau nggak selesai dengan mulut ya itu menggunakan senjata yang ya apalagi Melabuh ya, saya dengar ada banyak orang kebal di Melabuh kan. Baik Pak Julfikar,
dengan kondisi seperti itu ya, bukan tidak mungkin, ada kemungkinan ada pihak-pihak tertentu. Jadi juga tadi Pak Samad sempat menyinggung bisa saja itu ada pihak ketiga yang masuk, yang memanfaatkan situasi tersebut ya. Nah, Anda bagaimana mengantisipasi ini agar ini tidak terjadi? Tentu agar persoalan ini tidak terlalu jauh melebar sehingga kembali ke objektif yang ingin Anda sampaikan dari program Anda ini bisa tercapai. Nah, makanya kan agar ini persoalan batas wilayah ini menjadi jelas, kita berharapnya ya ada sebuah aturan main yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk bagaimana melakukan tata batas ini tidak ada nantinya ada masuk isu-isu yang lain menyelesaikan tata batas ini. Nah, kita melihatnya bahwa ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan ya dengan melibatkan para pihak yang ada berkompeten di dalam wilayah tersebut. Pertama sekali kita mengetahui misalnya ada satu wilayah itu tentu saja kalau saat sekarang ini misalnya salah satu perizinan yang dulunya mungkin sudah ada izin itu bukan dari kitanya, bukan dari pemerintah Aceh, tapi langsung dari pemerintah pusat. Nah, keluarkan izin soal misalnya HPH kah, HGU kah, kemudian untuk perkebunan dan lain sebagainya. Ini kan ada sebuah mekanisme perizinan yang dulunya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya, kalau khususnya di tempat Pak Mungkin Saman, ya itu di daerah Kecamatan Pantai Cermin, dulunya sudah ada HPH, RGM namanya. Itu masa aktifnya itu masa Soeharto dulu sudah aktif sampai sekarang. Nah, akan tetapi itu kan perizinnya kan dari dulu, bukan dari sekarang. Nah, kita berharap bahwa mekanisme kewenangan-kewenangan itu seharusnya dikembalikan lagi kepada masyarakat yang punya wilayah. Kenapa ini menjadi penting? Peraturan bupati ini soal tata batas ini menjadi penting sehingga tidak ada yang menjadi klaim antara yang punya izin walaupun yang punya wilayah. Karena orang bisa saja klaim misalnya di tempat wilayah Pak Samad ini, orang bisa klaim bahwa itu wilayah perizinan mereka yang diwakilkan oleh pemerintah pusat. Ininya kan. Akan tetapi pemerintah daerah secara ini kan kita masih tetap tunduk kan dengan pemerintah pusat ya kebijakannya di sana. Nah, dengan adanya peraturan ini kan menjadi kewenangan di daerah. Apalagi kita punya soal ya undang-undang pemerintahan Acehnya. Kemudian ada pelimpahan harusnya kita lebih sedikit lebih ringan kan. Ini kekuatan kita loh. Kekuatan pemerintah daerah, kekuatan pemerintah provinsi bahwa kita punya kewenangan untuk itu mengatur itu. Apalagi sudah ada lahirnya soal peraturan pemerintah soal kewenangan tadi. Banyak kewenangan yang dilimpahkan, kewenangan secara nasional dilimpahkan ke pemerintah Aceh. Nah, ini menjadi dasar kita bahwa ini penting. Nah, sehingga tidak ada lagi nantinya muncul ada pihak ketiga yang melakukan permainan. Apa intervensi yang Anda lakukan untuk pemerintah mengenai hal tersebut? Nah, kalau intervensi kita sebenarnya ingin mengingatkan pemerintah. Kita selalu mengingatkan pemerintah. Cukupkah dengan mengingatkan saja atau perlu ada tindakan? Nah, kalau sekarang ini mungkin mengingatkan secara lisan mungkin tidak bisa ya. Ya, kita beberapa bulan yang lalu di akhir tahun yang lalu kita pernah ketemu sama Menteri Agraria ya, dan Tata Ruang. Nah, mereka juga kita menyampaikan persoalan ya sama persoalan masyarakat ini soal wilayah mereka yang berkonflik soal dengan klaim ada perusahaan yang ada izin di situ. Nah, kita melihatnya bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Agraria melihat ini harus diselesaikan, ini harus didudukkan yang punya masalah, yang punya izin dengan masyarakat yang punya wilayah, dengan mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, kita melihatnya bahwa kalau tadi kita bisikkan mungkin tidak didengar, tapi ya kalau sebenarnya mungkin bisikannya kurang keras. Oh ya. Mungkin secara ininya kita atau Anda harus menggunakan pakai mic yang lebih besar lagi. Ya bisa jadi seperti itu. Makanya kita berharapnya bahwa seperti mungkin Pak Samad ini adalah salah satu mungkin yang punya pengetahuan yang cukup luar biasa. Kita lihat bahwa bagaimana menenangkan masyarakat yang soal berkonflik tadi. Nah, kalau ini
tidak difasilitasi oleh pemerintah, ya saya pikir banyak mungkin yang tidak akan mau Ya, lagi Bung bertindak Zulfikar, seperti itu. apa yang paling melelahkan Anda berhadapan dengan pemerintah mengenai masalah tata batas ini? Nah, kalau ini kan soal janji Dan sebenarnya. Anda dan teman-teman pasti. Ya, Ya. ini yang tentu saja ini kan soal apa janji ya. Hmm. Nah, janji. Mungkin sekarang ini adalah kewajiban pemerintah. Kita menyampaikan itu. Ini adalah merupakan turunan dari kanun pemerintahan mukim yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Kita tidak pernah membuat aturan yang aturan baru. Ini merupakan turunannya. Nah, pemerintah kabupaten sendiri paham tidak dengan itu? Nah, Amatan Anda? Ada beberapa yang tidak kita bisa pungkiri. Misalnya kalau Biro Hukum dia paham, tapi di bawah yang lain itu banyak juga. Bupatinya sendiri seperti apa? Kalau bupati sendiri ya kita melihatnya ya yang sekarang ini ya kurang begitu mengerti ya untuk ininya ya. Tapi lebih mengertinya Pak Wakil Bupati ya. Kalau ketika kita melakukan audiensi, Ya, audiensi. audiensi beberapa bulan yang lalu itu Pak Wakil Bupati untuk penyerahan draft ini kita serahkan ke Pak Wakil Bupati agar ini menjadi segera dibahas oleh timnya dari pemerintah agar persoalan tata batas yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini itu terselesaikan. Oke. Baik, Bung Zulfikar, banyak sebenarnya hal yang ingin kita diskusikan. Iya. Pak Sulaiman, dengan kondisi seperti itu ya, sebagai tim penyusun dan juga Anda sebagai saya pikir akademisi ya. Iya. Nah, ini fenomena seperti itu, apa kira-kira advice atau kira-kira arahan yang bisa Anda berikan untuk menjadi solusi atau jalan keluar lah? Memang harus duduk. Jadi persoalan batas ini menariknya begini. Ketika kita bedah tentang batas mukim, itu ternyata kadang-kadang kalau Aceh Barat itu tidak terbatas pada Aceh Barat. Ada juga wilayah tertentu yang berbatasan dengan Kabupaten Pidi misalnya, Nagan Raya. Nah, itu tentu butuh pemerintah yang di atasnya lagi untuk melihat Dalam hal ini artian gubernur. pemerintah Aceh, ya. Jadi kalau ada masalah batas di dua wilayah kabupaten kota, itu seharusnya yang di atasnya itu langsung, walaupun batas tadi itu sumbernya di mukim misalnya atau di Gampung, tapi kan itu nggak bisa dilakukan oleh Aceh Barat saja. Dari pertemuan kita itu nampak cair sebenarnya. Ketika bertemu itu ada sesuatu yang bisa kita komunikasikan. Dalam artian masih ada punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan itu ya. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Apalagi kalau yang terkait dengan batas yang di lapangan itu memang harus ketemu, nggak bisa enggak. Jadi apalagi ada wilayah-wilayah, kalau ada wilayah yang misalnya punya sejarah konflik, dua wilayah konflik batas, nah itu mungkin agak lebih rumit sedikit ketimbang wilayah yang nggak ada konflik batas. Ya. Baik, Pak Saman, ini terakhir ke Anda, saya pikir kita juga sudah di penghujung waktu. Apa sebenarnya yang Anda dan mungkin teman-teman dan juga dari seluruh mukim, ya, tentunya saya pikir sudah ada satu kata sepakat ketika kita bicara forum mukim, tentu ini kumpulan dari beberapa mukim. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh forum mukim sendiri, maksud saya untuk mengatasi persoalan ini? Ya, sudah mengusulkan untuk segera keluar perbu tentang tapal batas, juga tentang kelembagaan, juga kewenangan mukim kan, sebagai turunan dari kanun nomor 3 2010 kan. Ya, kemudian dengan ada itu mudah-mudahan mungkin lebih memberi kontribusi bentuk pemerintahan. Dan saya juga mengharap kita bangga menjadi pemerintah adat, ya kan, bangsa yang besar yang bermartabat itulah bangsa yang mencintai adat. Ya. Ya. Oke. Baik, Pak Saman. Satu lagi nih ke Pak Sulaiman. Kapan deadline kira-kira Perbub ini bisa disahkan? Enggak, kalau dari segi kami itu sudah tuntas. Oh, oke.
Jadi Jadi persoalannya sekarang tinggal pemerintah. Oke, ini Jadi pemerintah apakah mengambil semua yang dirumuskan itu sekarang terlepas terserah dari pada putusan. pemerintah. Berarti dari kan. sisi Anda sebagai tim penyusun Sudah sudah selesai. Ya. selesai. Oke, mungkin Anda Bung Zulfikar apa yang ingin Anda desak atau dalam hal ini untuk segera dikeluarkan seperti keinginan dari Pak Saman tadi? Ya sebenarnya ya hal yang sama seperti Pak Saman bilang, ini agar persoalan tidak berlalu untuk berkonflik panjang, karena kan potensi sumber daya alam Aceh Barat ini cukup luar biasa, sehingga tidak ada nanti ya konflik ke depannya, pemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Ini segera pemerintah daerah untuk segera mengesahkan. Nah kalau secara lisan nanti tidak bisa, mungkin ya kita berharap forum mungkin nantinya akan beberapa Bangun, mungkin ya? akan bangun. Ada rencana demo? Ya, kalau bisa secara kekeluargaan lebih bagus. Seperti usulan Pak Sulaiman tadi, kita dudukan persoalan ini. Setidaknya mungkin kalau ada pemerintah yang menyaksikan ini, ya mereka sudah siap-siap untuk dihindari. Tapi intinya adalah mudah-mudahan ini segera terrealisir ya Pak Sulaiman, Pak Saman, dan Bung Zulfikar. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda dan juga komentar Anda di Talkshow saat malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Mudah-mudahan tentu niat baik dari teman-teman di sini semuanya bisa terlaksana, dan ini tentu juga untuk kebaikan Aceh kita bersama. Teman-teman bertugas juga terima kasih banyak. Saya Kudus Hussein yang sudah bersama Anda mohon pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.